Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Antara lain, dijatuhkannya bom atom oleh tentara sekutu di negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, serta menyerahnya bangsa Jepang tanpa adanya syarat. Seperti yang saya sampaikan tadi, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan mempertahankannya. Teks proklamasi ini ditulis di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Peristiwa ini melibatkan beberapa tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, antara lain I.R. Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini dibuat oleh I.R. Soekarno sendiri. Saat itu hadir pula PM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiryo. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi ini ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan D.R.S. Muhammad Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Teks ini diketik oleh Sayuti Melik. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, I.R. Soekarno membacakan teks proklamasi ini dan melanjutkannya dengan pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, dikibarkannya bendera Sangsaka Merah Putih yang dicat oleh Ibu Fatmawati. Kemerdekaan Indonesia. Apa yang melatar belakangi peristiwa proklamasi Indonesia? Dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan di kota Nagasaki. Negara Jepang akhirnya menyerah tanpa persyaratan. Mengapa teks proklamasi kemerdekaan itu sangat penting? Karena membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang dan karena menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan. Siapa saja yang terlibat dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu I.R. Soekarno, D.R. Hatta, M.S. Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati, dan PM Dia Sayuti Melik. Bagaimana kondisi proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu? Kondisi negara masih belum stabil dan masih banyak masalah yang belum terpecahkan, seperti agresi Belanda yang mau menguasai Indonesia kedua kalinya. Kapan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kejadian teks proklamasi dibacakan dan ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah kediaman Soekarno. Kemerdekaan Indonesia yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ialah jatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Proklamasi kemerdekaan itu sangat penting karena dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang dan menjadi tonggak di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantara lain adalah Ibu Fatmawati, D.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, PM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiryo. Proklamasi itu dilakukan di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 56. Proklamasi itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno. Situasi kondisi saat itu bahagia. Kemerdekaan Indonesia. Yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang juga menyerah tanpa syarat. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Peristiwa ini oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang.
Laksamana Tadasi Maeda, IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, MR Ahmad, Soebarjo, BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, Sodiro, Sowirjo, Wilopo, dan Jafar Pringgodika Laktabani adalah tokoh dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perasaan penduduk tentu senang, tegang, dan juga bangga. 17 Agustus 1945 terjadilah kemerdekaan Indonesia. Di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 55. Peristiwa proklamasi sangat penting bagi Indonesia karena itu menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, ada satu peristiwa di mana tentara Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang akhirnya bangsa Jepang menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa proklamasi adalah IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan MR Ahmad Subarjo. Mereka menulis teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Panglima Tentara Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman IR Soekarno, dibacakannya teks proklamasi dan bendera merah putih yang diset oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Tanaman air yang berdaun bulat dan lebar, tipis serta berbunga di atas permukaan air. Karena batang dan akar teratai memiliki rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Dalam agama Hindu, Dewa Brahma dilahirkan di bunga teratai, sedang pembudidaya teratai pertama yaitu Prof. Gerhard Fischer. Teratai bernapas dengan rongga di batang dan akar. Dapat tumbuh kapan saja asal sedang ada air tergenang di dalam rawat dan atau danau merupakan tempat hidupnya. Zaman dahulu kala di Indonesia terdapat sebuah peristiwa yang sangat amat tragis bagi bangsa kita, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu terdapat banyak peristiwa yang melatar belakangi proklamasi tersebut. Salah satunya adalah dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima, tepatnya di Jepang. Lalu Jepang menyerah kepada tentara sekutu tanpa persyaratan. Mengapa proklamasi itu penting? Karena kesempatan untuk membebaskan diri dari bangsa Jepang, dan juga karena menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Banyak sekali yang terlibat. Salah satunya yang penampung rumah bagi semua orang yang rapat-rapat proklamasi adalah di rumah Tadasi Maeda. Yang menuliskan teks tersebut adalah IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang mengusulkan sesuatu saat rapat adalah BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Lalu pengetik itu sendiri adalah Sayuti Melik. Dan pembaca pada saat itu membaca teks proklamasi kemerdekaan adalah IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan penjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat itu, penjahitnya adalah istri Soekarno sendiri, yaitu Ibu Fatmawati. Gimanakah terjadi proklamasi kemerdekaan? Untuk pembuatan teks
di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dan pembacaan itu sendiri di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi? Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat, dan pukul 10. Bagaimana peristiwa tersebut pada saat itu? Peristiwa itu tegang karena ditekan untuk terus membuat teks proklamasi kemerdekaan dan segera memproklamirkan kemerdekaan tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih. Kalau yang pernah berkomunikasi tentang bunga teratai. Bunga teratai adalah tanaman yang hidup di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya akar daun dapat menyerap cahaya matahari. Hal ini berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Teratai memiliki batang rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Teratai bagi orang Buddha dan orang Buddha dipakai lambang kesucian. Inilah sekilas tentang bunga teratai itu. Saya akan mempresentasikan bunga teratai. Bunga teratai dapat tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai memiliki daun yang bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari. Hal ini berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Teratai memiliki batang rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar di dalam air, akar masih tetap bisa bernapas. Teratai bagi orang Buddha dipakai sebagai lambang kesucian. Inilah sekilas tentang bunga teratai. Saya akan mempresentasikan bunga teratai. Bunga teratai hidup di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari. Hal ini berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Teratai memiliki batang rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Teratai bagi orang Buddha dipakai lambang kesucian. Inilah sekilas tentang bunga teratai. Terima kasih.